menentukan gerakan lintas aliansi adili koruptor disingkat Gladiator. Jokowi diyakini telah membuat kebijakan, peraturan, pembentukan undang-undang dan melaksanakan sejumlah proyek APBN secara otoriter, anti musyawarah, anti demokrasi, syarat PKN, dan pendekatan politik sendik terhadap sejumlah pimpinan partai. Hal-hal ini telah menjadi sebab Jokowi masuk daftar pemimpin terkorup kedua di dunia tahun 2004 versi OCCRP. Selama berkuasa, Jokowi tuntutan terhadap Joko Widodo dan keluarga memang masyarakat harus lanjutkan, karena Joko Widodo faktanya selalu ingin mengganggu Presiden Prabowo dalam segala hal. Dan 2 kali Joko Widodo sudah mengancam Prabowo. Pertama, pada saat Forum Purnawirawan TNI ingin melakukan pemaksulan, maka Joko Widodo langsung mengancam bahwa kalau intinya kira-kira kalau kau maksulkan anakku, maka Prabowo juga harus dimaksulkan. Yang kedua, saat kemarin tuntutan terhadap ijazah beliau dan ijazah anaknya, ijazah Gibran Wapres, langsung bikin pernyataan bahwa mendukung Prabowo 2 periode bersama anaknya. Itu sama dengan menyatakan bahwa Pak Prabowo kalau Anda mau maju jadi presiden 2009, maka harus pasangan dengan anak saya. Maka tidak ada jalan lain, maka Jokowi memang harus dibongkar semua kesalahan selama ini, dan itulah yang akan dilakukan. Tuntutan masyarakat akan mengungkap korupsi apa yang terjadi, yang sebenarnya dapat diduga itu mengarah kepada Joko Widodo nanti tanggal 2 Oktober 2005 depan KPK untuk diungkap semua korupsi apa yang terjadi di Indonesia, yang telah terjadi dan diduga itu terkait dengan Joko Widodo. Oke, seluruh rakyat Indonesia, mari bersatu selamatkan bangsa agar dari rezim dan dinasti Joko Widodo. Terima kasih. Kepada seluruh anak-anak bangsa yang masih mencintai Republik ini dan masih mempercayai rusaknya negeri ini atas kelakuan seorang Jokowi yang telah banyak merusak tatanan berbangsa dan bernegara, saya mewakili teman-teman dari Gladiator mengajak atau menghimbau seluruh anak bangsa untuk hadir di KPK dengan maksud tangkap dan adili Jokowi. KPK harus bertanggung jawab untuk menangkap dan mengadili Jokowi. tangkap Jokowi, adili Jokowi. Umum. Massa juga sempat membakar ban bekas di jalanan depan gedung DPRD Solo. Sejumlah anggota DPRD Solo pun keluar menemui para pengunjuk rasa. Mereka menerima aspirasi yang disampaikan oleh pengunjuk rasa, termasuk mengakomodir permintaan mahasiswa untuk masuk ke dalam gedung DPRD Solo. Setelah bernegosiasi dengan didampingi oleh aparat kepolisian, mereka diperbolehkan masuk hingga ke halaman untuk membacakan tuntutan mereka. Rekan-rekan dari Korlap memang meminta masuk untuk menyampaikan aspirasi. Ya, dengan pertimbangan keamanan tentunya kami berbicara dengan mereka Korlap, mereka bisa menjamin rekan-rekannya untuk tidak berbuat anarkis. Tentunya sudah dengan batasan tangga gedung mereka sepakati, kami berikan waktu 20 menit untuk menyatakan sikap, dan alhamdulillah sudah terlaksana. Mereka menepati waktunya, kami pun petugas juga sudah memberikan pelayanan terbaik. Alhamdulillah selesai dengan aman, tidak ada hal apapun yang terjadi. Usai menyampaikan aspirasinya di halaman gedung DPRD Solo pada pukul 6 petang, sesuai kesepakatan, mahasiswa pun akhirnya membubarkan diri dengan tertib. Fajar Indrajaya, Solo, Jawa Tengah. Ya, halo Sobat Politik, kembali lagi bersama saya di channel ini. Teman-teman, kita sudah menyaksikan bersama bagaimana cuplikan video yang sangat menarik. Teman-teman, sebelum kita bedah lebih dalam, teman-teman jangan lupa untuk berikan komentar kalian dan subscribe channel ini agar teman-teman tidak ketinggalan informasi menarik yang kita sampaikan. Teman-teman, di cuplikan video kali ini kita berbicara jujur di mana tentang yang sedang terjadi di Republik Indonesia, di mana kita teman-teman baru saja menyaksikan gelombang protes yang luar biasa, di mana ratusan massa di Gerakan Lintas Aliansi Adili Koruptor atau Gladiator turun ke jalan.
Ya teman-teman, apa tujuan mereka sebenarnya? Ya jelas saja teman-teman, mereka meminta pertanggungjawaban mantan Presiden Jokowi atas kebijakan-kebijakan yang dinilai otoriter dan penuh dengan praktik nepotisme, di mana selama masa jabatannya bahkan ada tuduhan serius mengenai gugatan proyek APBN yang dianggap tidak demokratis. Ya teman-teman semua, ada hal yang sangat mengusik kita, di mana muncul dugaan bahwa Jokowi masih mencoba mengganggu jalannya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ya bahkan ada narasi yang menyebutkan adanya ancaman pemakzulan timbal balik jika Gibran diganggu. Ya apakah ini wajah demokrasi kita? Ya, belum lagi dalam masalah ijazah palsu yang terus bergulir, analisis Roy Suryo yang menyatakan keyakinan 99% bahwa ijazah tersebut memang menjadi bola salju yang besar. Ya, teman-teman, pertanyaannya bagi kalangan masyarakat, yaitu jika itu asli, mengapa tidak menunjukkan saja ke publik untuk membungkam semua kritik? Ya teman-teman, kita juga melihat perbedaan nyata sekarang, di mana di era Bapak Prabowo, kita melihat semangat pemberantasan korupsi yang lebih tegas tanpa pandang bulu. Ya, di mana masyarakat mulai bersuara keras, adili Jokowi dan keluarganya. Ya, jangan ada lagi pejabat yang takut karena hutang budi atau jabatan masa lalu. Nah teman-teman semua, ini adalah negara, kita harus membuat maju dengan kejujuran. Kita tidak ingin pemimpin oleh kebohongan selama bertahun-tahun lagi. Ya, kita masih kawal terus proses ini karena rakyat memegang kedaulatan tertinggi di negara ini. Nah, teman-teman semua, bagaimana pendapat kalian? Apakah kalian setuju bahwa penegak hukum kita harus dilakukan secara sekarang, ya, tanpa melihat siapa pelakunya dan tanpa melihat apa dan sisi di mana dia menjabat? Ya, teman-teman, jangan lupa untuk share video ini agar banyak teman-teman kita yang lain yang melek akan politik. Nah, di sini juga teman-teman, di cuplikan video yang sudah kita saksikan, ada beberapa tanggapan-tanggapan netizen terkait isu polemik ini, dan mari kita lihat bersama teman-teman bagaimana perkembangannya. Nah, teman-teman, di sini disampaikan oleh teman kita Nelim, dia berpendapat kekuasaan dinasti memuakan, beruntung masih ada PDIP bersama mahasiswa menolak order baru kembali menuakan. Ya teman-teman, kita lanjut. Dewa Putra juga berpendapat tetap semangat maju terus bongkar kebobrokan hukum yang dikendalikan oleh Mulyono. Teman-teman, Rika Ermawati berpendapat setuju sekali si Jokowi diseret dari rumahnya keluar biang kerok dan banyak masalah, mudah-mudahan rakyat bersatu untuk adili si Jokowi PKI. Ya teman-teman, kita lanjut. Teman kita Iza Gustina juga memberikan tanggapannya, rakyat sudah bersuara semuanya, Jokowi Gibran meresahkan, penjarakan saja. Teman-teman Setiawan juga berpendapat bersatu demi kebenaran negara yang diacak-acak segelintir orang hukum, adili sesuai mungkin dan tanggung jawab perjabatannya. Ya teman-teman, Vivo saya juga berpendapat kalau kok nggak mampu adili Jokowi, bubarkan KPK. KPK nggak berani adili Jokowi, lebih baik bubarkan saja. Ya teman-teman, kita lanjut. Mami Mondo berpendapat nyanyi di mahasiswa bersatu tak bisa dikalahkan, mahasiswa bersatu tak bisa dikalahkan. Ya teman-teman, kita lanjut. Di sini juga teman kita Tinawati memberikan tanggapannya. Seharusnya rakyat Indonesia turun ke jalan adili pengkhianat bangsa ini. Ya teman-teman, kita lanjut. Teman kita Mami juga berpendapat demi serentak berbagai universitas negeri se-Indonesia maju bersama, maju bareng bersama rakyat dan masyarakat, geruduk-geduk esos jutaan. Nah teman-teman, Vivo juga berpendapat Presiden pura buta tentang Jokowi, tidak berani mengadili Jokowi, lebih baik turun kalau nggak berani adili Jokowi Bapak Prabowo. Ya teman-teman, kita lanjut. Ammar Zahwa berpendapat sampai kiamat pun gak bakal kelar masalah isi Jokowi ini, dimana intinya negara takut sama penggelintir, orang hancur sudah hukum. Ya teman-teman, kita lanjut. Aulia juga memberikan tanggapannya,
Masyarakat harus bersatu adili Joko Widodo dan anaknya, kembalikan semua aset negara dan hasil korupsi menyengsarakan rakyat selama bertahun-tahun, 50 tahun, dan seterusnya. Ya teman-teman, kita lanjut. Asep Subtomi juga berpendapat, ngeri ya kalau berita ini benar. Alhamdulillah mahasiswa sudah mulai bergerak menuntut adil Jokowi. Mari kita sebagai rakyat mendukung dan meneruskan demo adili Jokowi. Ya teman-teman, kita lanjut sampai teman kita Mbah Siti. Ia juga berpendapat mahasiswa ngajak semua rakyat Indonesia. Kalau mahasiswa turun nanti segera benar-benar Indonesia jalan dengan benar, semua koruptor dan terbuka. Kalau biangnya sudah ditangkap. Nah teman-teman, kita lanjut. Jujur Hunaija juga berpendapat, maju terus Pak Prabowo, jangan takut sama Jokowi. Dia bukan siapa-siapa lagi Pak Prabowo, jangan, sangat mencintai dia. Ya teman-teman, Mami Mondo juga berpendapat, kibarkan bendera merah putih sang Indonesia, maju bersama, maju bareng demi serentak. Ya teman-teman, kita lanjut. Teman kita Arsep Gonteng juga memberikan tanggapannya, di mana dia berpendapat Jokowi harus segera ditangkap, diadili, dihukum seberat-beratnya seumur hidup dan dimiskinkan. Ya teman-teman, kita lanjut. Teman kita Herianto juga berpendapat, ya terima kasih rakyat dan mahasiswa perjuangan kebenaran untuk berbenah dengan rusaknya negeri ini yang dipimpin pendahulu. Jokowi serta anaknya yang pantas pimpin negeri yang makin bobrok. Ya baik aparat hukum serta pejabat rusak bukan fitnah. Fakta adanya pengangguran, kerusakan alam, pencurian, Indonesia siap terbenah. Ya teman-teman, kita lanjut. Disampaikan oleh Tina Mawati. Dia berpendapat memalukan. Masalah ijazah belum tuntas, negara apa ini? Dan siapa di balik ini? Seandainya saya punya sayap, saya akan terbang, saya banting dari udara yang namanya Jokowi ini. Nah teman-teman, kita lanjut. Disampaikan oleh teman kita Seta. Dia berpendapat kalau KPK dan penegak hukum gelombangannya Jokowi, mana mungkin Jokowi diadili? Rakyatlah sekarang yang mengadili Jokowi langsung dan seret ke pengadilan. Nah teman-teman, bagaimana tanggapan kalian mengenai komentar-komentar dan isu polemik yang sudah kita saksikan bersama? Jangan lupa teman-teman untuk berikan opini cerdas kalian di kolom komentar di bawah. Dan terima kasih telah menyaksikan video ini sampai akhir. Salam NKRI, harga mati.